Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa Ilkom di mata kuliah Statistika, pengantar Statistika Sosial. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, di pertemuan kita kali ini kita bertemu kembali. Semoga tetap semangat untuk kemudian mendapatkan hasil yang terbaik dan mendapatkan khazanah keilmuan dalam ilmu pengetahuan ini. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menggunakan SPSS ya, yang kemudian ini sangat berguna untuk kemudian menganalisis data-data yang kita punya ya, kemudian kita bisa melakukan analisis statistika deskriptif ya, ada tendensi sentral maupun tendensi ataupun ukuran dispersi ya, kemudian nanti ada analisis lain ya, seperti korelasi ya, kemudian uji T ya, uji kenormalan dan sebagainya. Bisa kemudian dengan mudah kita mendapatkannya dengan bantuan SPSS. Nah, sebenarnya versi SPSS banyak yang sudah terbaru, tetapi yang Bapak gunakan adalah SPSS 22. Oleh karena itu, kepada mahasiswa untuk kemudian mencoba mencari ya di toko-toko CD atau toko-toko software ya, untuk kemudian mencari dan mendownload, kemudian menginstal di komputer teman-teman, yaitu IBM SPSS Statistika versi 22. Nah, di pertemuan kita kali ini, kita akan mulai dari hal yang sangat dasar sekali, yaitu bagaimana menginput data ya menggunakan SPSS ya. Nanti kita akan data ini akan kita masukkan ke dalam SPSS. Mohon disimak. Nah, sebelumnya hal yang paling sangat mendasar sekali ketika teman-teman mau menginput data yang akan kita analis menggunakan bantuan software SPSS adalah kemudian membuat di dalam Microsoft Excel ya. Di dalam Microsoft Excel di sini sudah didata, misalnya Bapak punya beberapa kolom yang masing-masing kolom ini dibuatkan ya. Di sini ada judulnya, misalnya ada suku, ada jenis kelamin, ada ranking, ada personal behavior, ada achievement, ada pretest loyalitas, dan ada post-test loyalitas. Ya. Di sini ada beberapa data yang kemudian data ini dengan berbagai jenis data. Yang di sini ada sekitar 40 ya, ada 40 responden. Ya, misalnya di sini adalah data yang latihan bagaimana mengukur beberapa hal ya, seperti halnya misalnya achievement atau prestasi dari beberapa orang yang berasal dari berbagai latar belakang suku ya, kemudian juga gender laki-laki dan perempuan, kemudian di sini nanti ada personal behavior atau bagaimana mengukur pola atau skor dari personality mereka ya, dan di sini juga ada nanti loyalitas, bagaimana kemudian tingkat loyalitas mereka terhadap suatu organisasi diukur ya, sebelum dilakukan perlakuan dan setelah dilakukan perlakuan. Nah, yang paling enak adalah kemudian menyimpan data ini di dalam Excel ya, yang sudah dibuatkan seperti ini. Ya. Yang misalnya ini data yang kemudian diambil dari survei sederhana. Ini contoh ya, walaupun di sini ada berbagai macam suku, karena ini adalah contoh dan tidak kemudian berusaha untuk mengunggulkan salah satu suku dengan suku yang lain ataupun mengunggulkan salah satu gender dengan gender yang lain. Tidak, ini hanya sebatas contoh saja yang kemudian nanti kita bisa analisis data ini atau kita inputkan data ini ke data SPSS. Jadi pertama yang teman-teman harus lakukan adalah siapkan data dalam bentuk Microsoft Excel. Setelah itu, teman-teman siapkan software SPSS-nya. Ya, Bapak di sini sudah install IBM SPSS Statistik versi 22. Ya, tinggal dibuka. Kemudian setelah dibuka, ada berbagai cara untuk kemudian kita bisa inputkan datanya. Ya, cara pertama mungkin teman-teman bisa langsung drag ya, atau bisa copy ya. Kita bisa blok seluruh data yang ada di Excel. Nah, misalnya kita tadi punya Excel ya, kita bisa data, kita copy semuanya, tetapi mulainya dari datanya saja, sedangkan judulnya tidak diikut sertakan.
Ctrl C ya, kemudian buka SPSS ya, kemudian bisa langsung kopikan seperti itu. Itu cara pertama ya. Tetapi di sini ada kekurangannya. Kekurangannya di sini variabelnya kita harus men-setup ulang ya. Kan di sini kan bisa menggambarkan judulnya adalah suku, kemudian di sini ada jenis kelamin dan selanjutnya. Artinya kita harus men-setup ulang. Cara yang kedua yaitu dengan mengimpor ya data dalam bentuk Excel tadi ke dalam SPSS. Caranya yaitu pertama klik file ya, kemudian open ya, di sini ada data ya. Nanti kita akan ambil datanya. Coba Bapak simpan ini di latihan SPSS. Nah, di sini ada SPSS statistika dalam bentuk .saf. Nah, kalian ubah ke dalam bentuk cari dalam bentuk format Excel. Nah, di sini ada data SPSS ini misalnya dalam bentuk format Excel Word 93 sampai 97 sampai 2003. Oh, ini yang terbaru. Nah, ambil aja yang terbaru yang x.xlsx ya. Kemudian open. Nah, tunggu sebentar, nanti akan muncul di sini ya ada baris ya, read variable names from the first row of data. Artinya baca ya variabel itu ya, jadi kolom baris pertama itu kita anggap sebagai nama variabel ya. Jadi kita checklist. Jadi kan kita tadi di data Excel tadi yang baris pertamanya adalah merupakan judul dari variabel yang kita punya. Setelah diklik, setelah di checklist, pastikan di checklist, kemudian oke. Nah, ini sudah langsung ya, sudah langsung judulnya di sini ada suku, ada jenis kelamin, ada ranking, ada personal behavior, ada achievement, ada pre-test loyalitas, ada post-test loyalitas. Ya. Nah, ini ada di taskbar data view. Ya. Untuk kemudian memastikan datanya ini sesuai dengan data yang kita punya. Seperti contoh, di sini kan kita punya suku ya. Kita punya suku, nah suku ini kan berarti jenis datanya adalah data nominal. Ya, sama juga dengan jenis kelamin, ya datanya data nominal. Sedangkan misalnya di sini kita punya achievement adalah data scaling ya, bisa interval, bisa atau rasio ya. Kemudian nanti di sini ada misalnya personal behavior ya, bisa jadi dia awalnya adalah data ordinal tapi kemudian kita ubah ke dalam data scaling dan sebagainya. Sama pun dengan pretest loyalitas dan post-test loyalitas ya. Nah, setelah itu kita kan ingin mengubah ya nama-nama di sini ke dalam bentuk numerik semuanya ya, sehingga nanti di sinilah data ya, bukan dalam bentuk string. Kalau string itu artinya dalam bentuk teks ya. Misalnya di sini kita bisa cek di taskbar variable view ya, ada suku ini tipenya string, ini juga tipenya string ya. Nah, sebaiknya ini kita ubah misalnya ke dalam bentuk data numerik ya. Tentu ketika mengubahnya dia harus misalkan kita beri penomoran, dan penomoran ini kita anggap semuanya setara antara 1, 2, 3 ya, tidak ada perbedaan antara angka 1, angka 2, hanya indeks saja gitu ya. Nah, ini kan ciri khas dari data nominal. Yang kemudian kita lakukan adalah pertama di value ya, dinilai di sini ya. Bisa kita anggap suku 1 adalah kita Sunda. Kemudian kita add. Kemudian 2 ya. Misalnya tadi Jawa. Kemudian 3 ya, kita punya Bali. Kemudian 4 kita punya Papua. Ini salah ya, kita bisa remove 4, misalnya di sini Papua. Kemudian 5 kita punya terakhir tuh Minang. Ya. Nah, setelah itu klik OK. Kemudian ini juga misalnya kita punya 1 untuk laki-laki.
Jadi 1 dan 2 di sini tidak ada perbedaan ya, karena dia termasuk data nominal, artinya tidak ada perbedaan antara nilai 1 dan nilai 2. Sama pun dengan suku tadi, nilai 1, 2, 3, 4, 5, ya, tidak ada perbedaan di sini. Ini ciri khas dari data nominal. Klik OK. Nah, setelah itu kita ke data view. Nah, di sini kan belum langsung berubah secara otomatis, maka kemudian kita harus mengubahnya secara manual dengan Ctrl H, ya. Pencet Ctrl H. Nah, di sini kita akan coba find and replace, ya. Misalnya 1 tadi find Sunda, berarti kita ganti dengan angka 1. Oh, sorry, sebelumnya kita blok dulu ya, blok dulu ininya. Tinggal klik bagian kolom atas, kemudian setelah itu Ctrl H. Ya, ini kita punya Sunda, ini 1, replace all, ya. Setelah itu Jawa. Kita ganti dengan nomor 2. Kemudian Bali. Kita ganti dengan nomor 3. Kemudian Papua. Kita ganti dengan nomor 4. Kemudian setelah Papua, Minang ya. Minang kita ganti dengan nomor 5. Oke, sama pun untuk data ini close, sudah semua ya berubah. Yang jenis kelamin juga sama ya, kita ubah ke dalam bentuk tadi. Ctrl H, klik di arsir dulu semuanya, kemudian Ctrl H. Berarti kita punya di sini misalnya laki-laki. Ini sensitif ya, jadi kalau bisa lowercase sama uppercase-nya diperhatikan. Laki-laki kita misal dengan nomor 1. Nah, kemudian perempuan, kita misalkan dengan nomor 2. Sudah semua. Nah, setelah itu kita cek lagi di sini. Tadi kan string ya dalam bentuk teks, di sini nominal, ya. Kemudian karena kita tadi sudah ubah ya ke dalam bentuk teks ya, maka kita harus ubah ke dalam bentuk nominal. Nominal tadi kita ubah ke dalam bentuk numerik ya, seperti ini. Kita bisa lihat di sini misalnya blok ini di view ya. Kalau misalnya lupa, data view label bisa berubah lagi ke bentuk teks ya yang tadi. Ataupun kalau misalnya kita ingin ubah lagi ke dalam bentuk yang numerik, maka kita bisa unlist lagi yang ini atau uncheck lagi yang ini, sehingga bentuk lagi ke dalam bentuk numerik. Nah, ini tipenya di sini masih string ya, kita harus ubah ke dalam bentuk numerik ya, karena tadi sudah kita ubah ke dalam bentuk numerik semua atau angka semua, maka kita ganti numerik ya. Oke. Kemudian ini juga sama numerik. Nah, setelah itu di sini ada beberapa ya, dianggapnya sebagai nominal, tapi boleh kita ubah ke dalam bentuk scale semua. Nah, sini sudah, artinya sampai sini data sudah siap untuk kemudian nanti kita lakukan analisis berikutnya. Yang pasti data sini kita punya sudah siap. Tinggal di save, nanti di save, misalnya di save as ya, bentuk save ya, misalnya di sini adalah data pelatihan SPSS misalnya, tapi dalam bentuk format save. Nah, gitu ya. Kemudian save. Nah, itu sekian yang kemudian Bapak bisa sampaikan di sesi pertama, yaitu bagaimana menyiapkan data
untuk kemudian nanti kita bisa diinputkan ke SPSS dan siap untuk dilakukan analisis berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.